Aigas Official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad kemana aja? Ustaz Somad di mana aja? Ikuti Hai Guys Official. Subscribe, like, and share, komen. Puas kunjungi pondok pesantren Sahabat Mata. Ini pondok pesantren khusus untuk saudara-saudara kita yang kekurangan penglihatan. Sama ini semua sahabat-sahabat kita. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Kita targetnya 3 tahun sudah bisa. 3 tahun. 3 tahun itu nanti dia pulang dia bisa mengajarkan Dan ilmu ini salah satu santri yang sudah dibina di Sahabat Mata. Monggo Ustaz yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين صدق الله العظيم. Masya Allah. terima kasih Mas Yan. Selanjutnya mungkin Pak Bas menyampaikan kata-kata. Pak Bas itu adalah Ketua Yayasan Sahabat Mata. Ya, Pak Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ustaz, alhamdulillah Sugeng Rawuh. Tahu bahasa Sugeng nggak, Ustaz? Selamat datang. Sugeng Rawuh itu di bahasa Jawa. Alhamdulillah akhirnya bisa berjumpa, bersua dengan Ustadz, silaturahim, walaupun tetap ada suara tapi tanpa rupa Ustadz. Ya, itu inilah kami ya di Sahabat Mata ini. Dan tak lupa kepada semua hadirin semuanya, saya nggak bisa satu persatu sebut ya. Selamat datang, terima kasih sekali. Mohon maaf kalau tempatnya masih seperti ini ya, karena inilah impian kami yang dulu Sahabat Mata sejak tahun 2008 Ustadz sudah mulai berkegiatan. Kegiatan kita pertama kali itu belajar bagaimana caranya tunanetra membaca Al-Quran. Sekarang alhamdulillah kita sudah punya printer braille
Dulu kita ketika pertama kali belajar nulis sendiri Ustaz. Jadi pakai alat namanya Reglet itu kita pakai tangan itu. Kalau sekarang tinggal pakai komputer, kemudian dicetak itu selesai. Nah ini alhamdulillah di sini ada Mbak Mila yang bagian cetak Quran Braille. Ini tunanetra juga, low vision itu. Kemudian di Sahabat Mata kegiatan kita macam-macam Ustaz. Ya, mulai dari olahraga ada, pendidikan ada, kesehatan ada, kewirausahaan ada, bahkan di kebencanaan pun alhamdulillah kita terlibat. Itu. Jadi hampir semua kegiatan kita ada karena satu keyakinan bahwa Islam itu meliputi semuanya. Nggak ada yang dipotong-potong. Ini bukan Islam, ini Islam, enggak. Semuanya Islam. Itu. Ini yang kita praktekkan di Sahabat Mata. Nah, yang kita di Sahabat Mata itu kita punya pondok pesantren yang selama ini sudah kita rintis dari tahun 2008 ya, karena memang kita di perumahan kecil, kapasitas sekarang ada berapa yang 10 ya ya? Ada 10 santri yang mondok di sana, ada yang putra, ada putri. Sementara yang belajar di Sahabat Mata hari ini hampir 200 tersebar di seluruh Indonesia. Mereka menggunakan online. Jadi kita di Sahabat Mata belajar online itu tidak nunggu pandemi. Jauh sebelum pandemi kita sudah belajar. Jadi di rumah masing-masing mereka pegang modul Quran Braille, ustadznya atau instrukturnya di rumahnya juga masing-masing pegang Quran Braille, saling telepon-teleponan. Gitu. Alhamdulillah itu berjalan sampai hari ini. Gitu. Dan alhamdulillah juga ketika ada Bu Ida yang kemudian membantu Sahabat Mata, ada Pak Asis dan yang lain-lain, akhirnya kita bisa seperti sekarang ini. Gitu. Bisa ada lokasi pondok pesantren Sahabat Mata 1 ini, karena kita berharap nanti nggak hanya 1, ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu jadi tersebar di seluruh Indonesia. Amin ya Allah. Itu yang kita inginkan. Nah sampai hari ini ya alhamdulillah kita pengen sekali dapat informasi dari Ustadz ya, karena selama ini ketika kita belajar sirah ketemu disabilitas itu ketemunya ya Abdullah bin Umi Maktum. Sementara disabilitas-disabilitas lain nggak ada kabarnya. Nah kita pengen dapat informasi, dapat ilmu dari Ustadz, bagaimana sih kondisi disabilitas saat itu ketika Rasulullah dan para sahabat itu. Yang mudah-mudahan itu bisa kita jadikan ibrah di kita hari ini. Kita bisa memberdayakan, bisa membuat disabilitas bermartabat dan akhirnya mulia. Karena slogan kita di Pondok Pesantren Sahabat Mata 1 ini adalah pondok pesantrennya disabilitas, berdaya, bermartabat, dan mulia. Itu insya Allah yang akan kita capai atau kita upayakan di sini. Dan nanti kami berharap Ustadz juga bisa mendukung kami ya, untuk menghimbau kepada kaum muslimin bisa berpartisipasi dalam pembangunan pondok ini. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sama-sama kita hormati Pak Abbas beserta sahabat-sahabat dari Sahabat Mata, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, kata Abdullah bin Umi Maktum, ana rajulun dharir, ana rajulun kafif, aku tidak bisa berjalan, melihat jalan ke Masjid Nabawi. Laisa li qaidun yaquduni, tidak ada orang yang membimbing aku ke masjid. Apakah aku boleh sholat di rumah? Kata Nabi, tidak. Maka dia tetap datang sholat berjamaah di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Abbas di hari tuanya juga, mohon maaf, diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemilihan. Abdullah bin Abbas termasuk sahabat Nabi, sepupu Nabi, karena ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib, sedangkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib juga termasuk orang yang diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara 6 penulis kitab Sunan, 6 kitab Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Imam Tirmidzi juga adalah yang diuji Allah Subhanahu wa taala di hari tuanya dengan diambil Allah satu kenikmatan, tapi diberikan Allah nikmat yang lain.
Imam Al-Bukhari di awal hidupnya juga tidak diberi Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian setelah itu dia diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penulis kitab hadis, para ulama, dan kami di Al-Azhar Mesir banyak sekali dosen-dosen kami, dan di antaranya dosen saya tahun pertama mata pelajaran tauhid. Namanya Profesor Dr. Syekh Ibrahim Al-Khuli. Beliau tidak dicabut salah satu nikmat yang diberikan Allah, tapi diberikan nikmat yang lain. Bagaimana dia bisa jadi profesor doktor? Ternyata buku-buku itu dibacakan oleh istrinya. Dan dia punya ingatan yang sangat kuat. Jadi kalau dia mengajar kami 2 jam tidak pakai buku, berbicara, imam ini di halaman sekian, kitab ini, syekh ini, ayat, hadis, semuanya. Saya setelah menjadi dosen barulah saya paham betapa sulitnya mengajar tidak pakai buku. Saya kalau masuk ke kelas 30 menit pertama mahasiswa diskusi, 30 menit pertama presentasi, 30 menit kedua tanya jawab, tambah lagi waktu, habis itu ada yang tak terjawab baru saya ngomong. Tapi dosen kami, Profesor Dr. Syekh Ibrahim Al-Khuli, bisa ngomong 2 jam. Kalau masuk jam 8, jam 10 baru keluar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ingatan yang luar biasa buat saudara-saudara kita. Jadi kedatangan saya kemari tidak mengajari, tidak menggurui, tapi justru mengambil pelajaran. Betapa Pak Abbas dan sahabat-sahabat para asatiz punya semangat yang luar biasa membangun pondok pesantren. Ketika peristiwa peringatan tsunami di Banda Aceh, saya tausiah, kebetulan qari yang membaca Al-Quran itu masih SD perempuan, juga diuji Allah Subhanahu wa taala tak dapat melihat mushaf Al-Quran. Maka kemana saya mau arahkan? Ketika itu saya pernah dibawa oleh artis hijrah musyawarah di Jakarta. Kami ke panti, di sana ada percetakan braille Quran, dan kami membawa beras, bawa bantuan. Kata saya, nanti anak bapak kalau bisa bawa ke Jakarta ke tempat kami dulu ketika kami pernah membawa bantuan. Ternyata informasi dari Pak Abbas, Ustadz Abbas hari ini, ternyata nasional sahabat mata punya jaringan yang luar biasa, bertemu melalui online, bisa bertukar informasi, baca Al-Quran dengan braille yang awalnya hanya dicetak sendiri, sekarang punya mesin printernya. Kemudian ada donatur-donatur, sahabat-sahabat yang luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, tapi lebih dari itu semua adalah kelebihan hati untuk berbagi. Akhirnya wujudlah pondok pesantren khusus tahfiz Quran, cara membaca Quran untuk sahabat mata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu saudara-saudara kita, pintu hati, pintu rezeki, pintu pikiran. Bagi yang diberikan kelebihan harta, datanglah ke Semarang, ke tempat yang saya sedang berada di sini, pesantren sahabat mata. Tidak hanya mendengar cerita saya, tanya jamaah, di mana lokasi Ustadz Somad datang dulu, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa disupport, supportlah, bantu. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan berbagai macam ujian. Ada saudara kita yang dicabut Allah satu nikmat, tapi diberikan Allah nikmat yang lain yang luar biasa. Nikmat istiqomah, nikmat mujahadah, nikmat semangat yang luar biasa membangun pesantren. Saya datang kemari, yang saya lihat ini adalah cambuk bagi saya. Hai Abdul Somad, kau jangan hanya ceramah tabligh akbar, tapi kau juga mesti membangun pesantren. Maka apa yang saya lakukan hari ini lebih pada menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Cerita dari Semarang ini kita upload di internet, kita sebarkan kepada seluruh kaum muslimin muslimat jamaah dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, yang ada di perantauan, kembali ke tanah air, jalan-jalan ke danau, jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan menikmati alam, baik tak salah. Tapi datanglah ke Semarang, kunjungi pesantren sahabat mata untuk membangkitkan semangat untuk membaca Quran, membangkitkan semangat mensyukuri nikmat Allah.
membangkitkan semangat bagaimana saudara-saudara kita diberikan Allah SWT kekuatan yang luar biasa, kedekatan dengan Allah seperti yang kita lakukan pada hari ini. Kembali kita dari pesantren Sahabat Mata, kita memiliki semangat yang baru. Ada orang yang masuk surga karena darahnya menetes jihad fisabilillah. Ada orang yang masuk surga karena sholatnya tak tinggal satu malam untuk tahajud, munajat kepada Allah. Ada orang yang masuk surga karena membangun masjid. Setelah mereka semua sampai ke dalam surga, Allah bertanya kepada mereka, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun, kamu mau apa lagi? Penghuni surga menjawab, ada satu yang belum kami terima ya Allah. Apa itu? Ridhaka, ridhamu. Kami belum menerima ridhamu ya Allah. Lalu kata Allah menjawab, yang mendapat ridhaku hanya satu, orang yang ridha menerima takdir, orang yang ridha berlapang hati, berlapang dada menerima takdir ketetapan. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdir, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, waliyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Itulah mengapa kata Imam Al-Qushairi, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Lalu kemudian sahabatnya bertanya, dari mana kau tahu Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa ujian hidupnya berat, orang yang merasa Allah tidak adil, orang yang merasa mengapa saya begini, maka saya persilakan datang ke pesantren Sahabat Mata. Apa yang kau terima membuatmu jauh dari Allah. Apa yang kau terima membuatmu lalai membaca Al-Quran. Tapi kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang luar biasa di tengah keterbatasan, tapi bisa membaca Al-Quran. Bukan mudah untuk membaca Quran. Kita tinggal melihat Iqra, membaca Quran pun tak mau membuka mushaf Al-Quran. Maka semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan istiqomah iman dan Islam. Terwujud pondok pesantren ini sempurna. Tiang-tiangnya sudah nampak bentuknya, ada tanahnya, ada lokasinya. Saya berharap panjang umur, sehat badan, di masa akan datang saya akan datang lagi kemari menjenguk anak-anak dari penjuru Indonesia datang belajar kemari. Setelah itu mereka akan pulang ke negeri kampung halaman masing-masing, mengembangkan apa yang mereka ambil dari Pak Abbas, dari Ustadz Abbas dan sahabat-sahabat, sehingga tidak lagi ada istilah orang tidak memiliki keahlian dalam bidang Al-Quran. Bahkan tidak hanya Al-Quran, olahraga, punya keahlian, skill, punya kemampuan untuk menjalani hidup. Maka Allah SWT membalas saudara yang sudah memberikan pertolongan, support semangat, support harta dan lain sebagainya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairal jaza. Tak banyak yang dapat saya sampaikan selain ucapan selamat, ucapan semangat, ucapan terus mensupport pesantren Sahabat Mata. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Somad atas nasihatnya dan motivasinya yang luar biasa. Insyaallah motivasi. Di pondok pesantren Sahabat Mata. Ada aturan mainnya. Jadi biar sembarangan gitu kan. Bahkan sampai yang pertama terima itu juga. Dia cari tadi. Masya Allah. Pondok pesantren Sahabat Mata, guys. Gimana perasaan jumpa Ustadz Abdul Somad? Alhamdulillah senang sekali. Biasa sekali ya. Biasanya kalau di radio kita sering downloadin ya Pak Ustadz kelas. Sekarang alhamdulillah di sini bisa ketemu langsung. Masya Allah. Doakan Ustadz Abdul Somad ya. Amin.
Masyaallah. Minta dipegang. Sini Pak Anto, sebelah sini. Oke. Iya. Sudah Pak Anto, sudah tadi? Udah. Dah. Mas, mau nek kakek foto malah itu balinnya gue Mas. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Ayo. Sudah? Ayo kita geser. Hai guys official.